Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggerini Burketaran dengan NIM 0503232112. Saya berasal dari kelas 4F Perbankan Syariah. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Ekonomi, Keuangan, dan Moneter. Jadi, materi yang kita bahas hari ini adalah tentang teori dan konsep dasar keuangan Islam. Adapun yang pertama itu ada pengertian uang. Jadi, uang dalam ilmu ekonomi tradisional itu didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Adapun fungsi uang dalam Islam itu, uang itu memiliki fungsi sebagai pertukaran barang dengan cara barter. Namun secara rincinya fungsi uang itu dibedakan menjadi dua, ada fungsi asli dan ada fungsi turunan, yang dimana fungsi asli itu uang itu berfungsi untuk mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Adapun teori uang dalam Islam itu yang dimana uang itu adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai yang pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Dengan adanya uang mampu menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter dan cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern. Selain itu, keberadaan uang mampu menciptakan efisien karena uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Konsep keuangan dalam Islam yang dimana mekanisme keuangan Islam yang dijalankan oleh lembaga keuangan tidak dapat dipisahkan dari konsep-konsep syariah yang mengatur mekanisme produk dan operasionalnya. Konsep keuangan dalam Islam antara lain yang pertama itu ada konsep jual beli atau al-bai, di mana secara bahasa al-bai ini berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Yang kedua itu ada konsep syirka atau perseorangan, yang dimana syirka itu menurut bahasa berarti campur atau percampuran. Yang ketiga itu ada konsep mudharabah, qirot atau bagi hasil, di mana mudharabah atau qirot ini adalah akad antara pemilik modal atau harta dengan pengelola modal atau harta tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan. Yang keempat itu ada konsep ariyah. Ariyah ini menurut bahasa berarti pinjaman. Namun menurut istilah sebagaimana pendapat ulama Syafi'i, ariyah ini adalah kebolehan mengambil manfaat dari seseorang yang membebaskannya apa yang mungkin untuk dimanfaatkan serta tetap jad barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Selain itu, dalam upaya atau usaha dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan perlu adanya prinsip-prinsip yang dijalankan. Cukup sekian dari hasil materi yang saya bahas. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.